Dia terkejut sekali melihat ada 5 makhluk tubuhnya kecil sekali, mungkin sekitar jempol dewasa, hitam dengan gigi yang sangat besar. Namun yang bikin adik kakek yang jadi memelihara tuyul itu karena jijik melihat makhluk itu belean banyak sekali. Melihat hal itu, adik kakek mengurungkan niatnya, dia pun segera pulang. Keesokan harinya ada seseorang yang mengajak adik kakek ke salah satu gunung di Jawa Barat yang terkenal dengan tempat pesugihan. Tapi adik kakek mencoba berpikir-pikir lagi. Tapi karena memang keadaan istrinya yang menuntut banyak dan kebutuhan anaknya juga banyak, dia memutuskan untuk pergi sendiri. Dia pergi dengan ikut naik mobil truk pengangkut kayu yang ke sana dengan sama tujuannya. Setelah sampai, memang hanya ada mobil-mobil pengangkut saja karena memang dia pergi ketika sore dan sampai menuju maghrib. Dia pun turun di dekat sebuah pohon besar. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Mencari Pesugihan. Ini adalah cerita nyata tentang adik kakek saya. Saya diceritakan secara detail oleh ibu saya karena adik kakek cuma bercerita singkat saja. Begini cerita selengkapnya. Kehidupan adik kakek saya ini kalau dibilang kurang mampu karena memang kerjaan adik kakek cuma jadi buruh di sawah. Kadang juga kalau disuruh angon bebek dan jadi kuli bangunan, dia juga mau. Tapi saat itu keadaan sedang tidak ada kerjaan sama sekali karena sawah pun lagi gagal panen. Ketika itu dia hanya berpikir apa saya harus ikut pesugihan karena memang istrinya habis melahirkan dan anaknya ada 3, yang 2 sudah mulai sekolah. Adik kakek hanya melamun dan bingung. Karena pikirannya sudah buntu, dia pun memutuskan buat memelihara tuyul. Sehabis isak dia pun segera pergi ke tengah sawah yang jauh dari pemukiman warga. Karena memang kata orang desa banyak sekali di sana ada tuyul. Sesampainya di sana adik kakek mencari-cari dengan penerangan seadanya, tapi tidak menemukan satupun makhluk itu. Akhirnya adik kakek menemukan sebuah gubuk. Dia beristirahat sebentar di sana sambil melihat-lihat sekitar dan mencari-cari. Karena tak kunjung ada, dia pun tertidur. Di sana mungkin sampai dini hari dia. Ketika tidur dia merasakan ada yang berlari-lari di perutnya. Adik kakek terbangun karena takutnya ada serangga atau apalah. Dia terkejut sekali
Melihat ada 5 makhluk tubuhnya kecil sekali, mungkin sekitar jempol dewasa, hitam dengan gigi yang sangat besar. Namun yang bikin adik kakek yang jadi memelihara tuyul itu karena jijik melihat makhluk itu belean banyak sekali. Melihat hal itu, adik kakek mengurungkan niatnya, dia pun segera pulang. Keesokan harinya ada seseorang yang mengajak adik kakek ke salah satu gunung di Jawa Barat yang terkenal dengan tempat pesugihan. Tapi adik kakek mencoba berpikir-pikir lagi. Tapi karena memang keadaan istrinya yang menuntut banyak dan kebutuhan anaknya juga banyak, dia memutuskan untuk pergi sendiri. Dia pergi dengan ikut naik mobil truk pengangkut kayu yang ke sana dengan sama tujuannya. Setelah sampai, memang hanya ada mobil-mobil pengangkut saja karena memang dia pergi ketika sore dan sampai menuju maghrib. Dia pun turun di dekat sebuah pohon besar dan masuk ke celah-celahnya. Dia pun menelusuri jalan sana yang memang sudah dikatakan oleh salah satu temannya yang kemarin mengajaknya ke sini. Makin lama makin masuk sangat dalam, belum menemukan apapun. Pohon makin sana sini rindang sekali. Assalamualaikum, saya Ratnantika. Untuk Jimaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Jimat. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Jimaters, salam satu misteri. Singkat cerita, dia sampai di dalam hutan yang banyak makamnya dan di atas kepalanya banyak monyet yang bergelantungan. Tapi saat dia perhatikan, monyet-monyet itu menatap dia dan seolah seperti melarang masuk terlalu dalam ke hutan itu. Tapi dia tidak menghiraukannya. Dan sampailah di sebuah gua besar. Dia pun masuk ke dalam dan sudah ada yang menunggu, yaitu wanita cantik sekali. Dan keadaan gua pun seperti masuk ke dalam istana kerajaan. Pilar-pilar berdiri tegak dengan karpet merah. Adik kakek saya itu disuruh masuk dan mandi di air susu. Tapi apa daya, adik kakek saya hanya melihat darah segar yang ada di tempat pemandian itu. Dan itu ternyata bukan susu. Dia ingat perkataan buyut saya kalau pesugihan yang cocok ketika disuruh mandi dengan air susu, maka dia melihatnya air susu. Namun jika pesugihan itu tidak cocok dengannya, maka air itu akan terlihat seperti darah segar berbau anyir. Adik kakek pun menolak untuk mandi. Lalu putri itu mengajak ke sebuah ruangan dengan menghidangkan 4 ekor ikan dengan beda ukuran. Dari ukuran yang besar sampai yang kecil. Adik kakek disuruh untuk memilih. Dia pun memilih-milih, melihat dari yang besar sampai yang kecil. Namun ketika dia melihat yang kecil, seperti melihat anaknya yang bayi. Ketika dia terus melihatnya, tiba-tiba dia melihat ikan yang lain juga berubah seperti keluarganya. Dari yang besar istrinya, anak ke-1 dan kedua. Karena ketakutan akhirnya dia lari dan lari menuju pintu tadi dia masuk dan dikejar oleh putri itu. Adik kakek sudah mulai jauh dan melihat ke belakang kalau putri tadi sudah berubah menjadi ular besar. Dan gua itu menjadi gelap berbatu berlumut, tak seperti ketika dia datang. Melihat langit pun sudah seperti dini hari, padahal dia merasa hanya sebentar tadi. Dan monyet-monyet yang tadi bergelayutan pun sudah tidak ada.
kata buyut saya monyet-monyet itu merupakan tumbal dari pesugihan. Akhirnya dia pun memutuskan pulang, mengurungkan niatnya untuk mencari pesugihan, karena ingat anak dan istrinya nanti akan dijadikan tumbal. Buat apa kaya kalau istri anaknya tidak ikut menikmati? Ini adalah salah satu peringatan buat kita semua. Buat apa bersekutu dengan setan? Mari kita bekerja apa adanya. Rizki sudah ada yang mengatur. Ingat, percaya tidak percaya, makhluk gaib itu selalu mengintai kita. Salam Jimatres, salam misteri.